Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, yuk subscribe dulu channel Cerdik Cendekia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang teks ceramah. Pernahkah kalian menyusun teks ceramah atau mendengarkan ceramah? Ceramah merupakan salah satu bentuk pidato yang berisi nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk kepada halayak ramai. Berceramah sering dilakukan orang dari dahulu sampai sekarang. Berceramah harus memiliki keterampilan berbicara agar mudah menyampaikan ide kepada orang lain. Selain itu, menyampaikan ceramah dapat dilakukan oleh siapa saja, asal penyampaiannya tepat dan sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Orang yang sering menyampaikan ceramah biasanya adalah seorang pemimpin, ahli, guru, atau orang yang sudah terbiasa berceramah di hadapan masyarakat. Bagian A, menganalisis informasi dalam ceramah. Kegiatan pertama, memahami isi ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikannya adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Adapun ciri-ciri ceramah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Yang kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Yang ketiga, terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Yang keempat, berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Yang kelima, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Dan yang keenam, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar, berupa dialog ataupun tanya jawab. Oh iya, perlu kalian ketahui bahwa pada dasarnya ceramah memiliki persamaan dengan pidato dan khutbah, yaitu pengungkapan pikiran melalui ujaran dengan cara-cara tertentu di hadapan orang banyak. Namun, terdapat pula perbedaannya. Nah, perbedaan tersebut dapat kalian lihat pada tabel berikut. Perbedaan yang pertama yaitu pada bentuk komunikasi. Ceramah memiliki bentuk komunikasi dua arah atau lebih. Pidato memiliki bentuk komunikasi hanya satu arah, begitu pula dengan khutbah bentuk komunikasinya hanya satu arah. Perbedaan yang kedua yaitu terletak pada topik pembicaraan. Pada ceramah biasanya topik pembicaraannya berupa keagamaan dan umum. Umum yang dimaksudkan di sini adalah topik pembicaraannya bisa berupa pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain-lain. Pidato, topik pembicaraannya itu umum. Khutbah, topik pembicaraannya berupa topik tentang keagamaan. Perbedaan yang ketiga yaitu adanya interaksi. Pada ceramah terdapat interaksi, sedangkan pada pidato dan khutbah tidak ada interaksi. Jadi, pada pidato dan khutbah tidak terjadi interaksi antara si pembicara dengan si pendengar, berbeda dengan ceramah. Perbedaan yang keempat yaitu terletak pada peserta atau pendengar. Ceramah dan pidato pesertanya berasal dari kalangan umum, sedangkan khutbah pesertanya berasal dari kalangan agama tertentu.
Perbedaan yang kelima yaitu terletak pada tempatnya. Ceramah tempatnya itu bebas, pidato tempatnya berada di forum resmi, sedangkan khutbah tempatnya berada di rumah ibadah. Perbedaan yang keenam yaitu terletak pada waktu pelaksanaannya. Ceramah dan pidato waktu pelaksanaannya itu dilaksanakan secara bebas atau kapan saja, sedangkan khutbah biasanya dilakukan secara rutin. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu mengetahui jenis ceramah. Jenis ceramah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ceramah umum, dan yang kedua, ceramah khusus. Ceramah umum merupakan salah satu komunikasi yang memiliki tujuan untuk memberikan nasihat masyarakat luas atau halayak umum. Secara keseluruhan, ceramah umum memiliki sifat menyeluruh, tidak terdapat batasan-batasan apapun, baik materi maupun pendengar atau pesertanya. Contoh ceramah umum misalnya tentang bahaya narkoba atau dampak COVID-19. Dua topik ceramah itu merupakan ceramah umum karena bisa kita bicarakan atau bisa kita ceramahkan di depan halayak umum, tidak terdapat batasan untuk pendengarnya. Sedangkan pengertian ceramah khusus yaitu memiliki tujuan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada halayak tertentu dan bersifat khusus, baik itu materi maupun yang lainnya. Batasan-batasan yang dibuat dalam ceramah khusus mulai dari materi yang menyesuaikan dengan keadaan dan jenis pendengar yang sesuai dengan yang diinginkan. Contoh ceramah khusus misalnya ceramah tentang program KB atau ceramah tentang bagaimana cara untuk mencegah kanker payudara. Dua topik tersebut merupakan ceramah khusus karena hanya dibicarakan atau diceramahkan pada halayak tertentu. Selanjutnya, kegiatan 3, mencatat pokok informasi dalam ceramah. Guna memperoleh informasi, pesan, dan gagasan tentang permasalahan faktual dalam ceramah, diperlukan keterampilan untuk mencatat pokok-pokok isi ceramah. Adapun langkah-langkah mencatat pokok-pokok isi ceramah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan ceramah secara cermat. Yang kedua, mencatat nama acara dan nama pembicara yang memberikan ceramah. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi ceramah. Yang keempat, menemukan pokok-pokok ceramah pada setiap paraton atau paragraf lisan. Dan yang terakhir, menuliskan pokok-pokok isi ceramah dalam kalimat-kalimat pendek dan lengkap. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan bagian B, yaitu menyusun bagian penting dari permasalahan aktual dalam ceramah. Kegiatan yang pertama yaitu menelaah bagian-bagian penting dalam ceramah. Bagian penting dalam ceramah merupakan bagian pokok atau dasar dari suatu ceramah. Dengan demikian, bagian-bagian lainnya berperan sebagai penjelas saja. Perhatikan cuplikan teks berikut. Bagian-bagian yang bercetak tebal merupakan hal penting dalam rangkaian cuplikan ceramah tersebut. Bagian-bagian tersebut merupakan bagian pokok atau dasar dari suatu ceramah. Adapun bagian-bagian lainnya berperan sebagai penjelas saja. Perhatikan paragraf pertama. Pernahkah kamu pergi ke Jepang? Jepang termasuk negara kecil di Asia yang sudah maju. Banyak hal yang perlu diketahui tentang Jepang. Masyarakat negara ini mampu mempertahankan tradisi yang berkembang di masyarakatnya. Bagian penting atau bagian pokok pada paragraf tersebut yaitu Jepang termasuk negara kecil di Asia yang sudah maju.
Perhatikan pula paragraf kedua. Pada paragraf kedua, bagian pokok atau bagian pentingnya yaitu anak-anak Jepang membersihkan sekolah setiap hari. Penting atau tidaknya suatu uraian dapat pula berdasarkan kebermanfaatannya. Apabila bagian itu dianggap bermanfaat atau sangat perlu diketahui, maka bagian itulah yang penting. Sementara itu, pernyataan lain yang kurang bermanfaat atau sudah diketahui maksudnya, maka bagian itu bukanlah hal yang penting. Dengan demikian, penting tidaknya suatu uraian bisa berbeda antara pendengar yang satu dengan pendengar yang lainnya. Meskipun demikian, berdasarkan paparan yang tersaji dalam teks ceramah itu sendiri, suatu informasi dianggap penting apabila informasi itu bersifat umum, yang merangkum atau menjadi dasar uraian-uraian lainnya. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan yang kedua, yaitu menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Perhatikan cuplikan teks berikut. Cuplikan tersebut dibentuk oleh kalimat yang panjang-panjang. Hal itu karena kalimat-kalimatnya dibentuk oleh gabungan dua buah kalimat atau lebih. Hasil penggabungan itu kemudian membentuk kalimat baru. Salah satunya berupa kalimat majemuk bertingkat. Adapun yang dimaksud dengan kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antara klausa tersebut tidak sederajat. Maksudnya, salah satu unsur klausa ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur lainnya berfungsi sebagai anak kalimat. Bandingkan kedua kalimat majemuk ini. Kalimat yang pertama, ibu pergi ke pasar dan ayah pergi ke kantor. Ibu merupakan subjek, pergi merupakan predikat, ke pasar merupakan keterangan tempat, dan merupakan konjungsi. Ayah merupakan subjek, pergi merupakan predikat, ke kantor merupakan keterangan tempat. Klausa ibu pergi ke pasar dibentuk oleh S, P, dan keterangan tempat. Klausa ayah pergi ke kantor juga dibentuk oleh jabatan subjek, predikat, dan keterangan tempat. Kedua klausa tersebut dapat berdiri sendiri-sendiri, sehingga kalimat pertama dapat dikatakan sebagai kalimat majemuk setara. Adapun pengertian dari kalimat majemuk setara adalah dua klausa yang sifatnya sederajat, yang digabungkan melalui konjungsi. Bandingkan dengan kalimat yang kedua, saya sedang belajar ketika hujan turun. Ketika merupakan konjungsi atau kata penghubung, sedangkan hujan turun merupakan keterangan dari kalimat sebelumnya. Nah, hujan turun ini tidak dapat berdiri sendiri. Hujan turun menunjukkan keterangan waktu kapan saya belajarnya. Nah, keterangan waktu ini dapat diperluas lagi jabatan katanya menjadi subjek dan predikat. Hujan merupakan subjek dan turun merupakan predikat. Jadi, jika kita lihat jabatan katanya, ini bertingkat. Yang tadinya keterangan waktu dapat diperluas menjadi subjek dan predikat. Oh iya, klausa saya sedang belajar dapat berdiri sendiri, sedangkan klausa ketika hujan turun itu tidak dapat berdiri sendiri. Kalimat kedua ini merupakan kalimat majemuk bertingkat. Saya sedang belajar merupakan induk kalimat, sedangkan ketika hujan turun merupakan anak kalimat. Kalimat majemuk bertingkat terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kalimat majemuk hubungan akibat, ditandai oleh kata penghubung sehingga, sampai-sampai, maka. Contoh, ia terlalu bekerja keras
sehingga jatuh sakit. Kalimat ini menggunakan penghubung sehingga yang menandai hubungan akibat. Ia terlalu bekerja keras merupakan induk kalimat dan dapat berdiri sendiri. Sehingga jatuh sakit merupakan anak kalimat dan tidak dapat berdiri sendiri. Begitu pula pada contoh bagian B, penjelasan diberikan seminggu sekali sehingga anak-anak dapat mengerjakan tugas-tugas mereka dengan teratur. Bisa kita lihat jenis kalimat majemuknya dari konjungsi yang digunakan. Jika konjungsinya menggunakan kata sehingga, sampai-sampai, atau maka, berarti itu merupakan kalimat majemuk hubungan akibat. Jenis yang kedua yaitu kalimat majemuk hubungan cara, ditandai oleh kata penghubung dengan. Kalian bisa lihat contohnya yang tertera pada layar. Contoh yang pertama, kejelasan PMS Medan berhasil mempertahankan kemenangannya dengan memperkokoh pertahanan mereka. Nah, di kalimat ini menggunakan kata penghubung dengan, berarti kalimat ini merupakan kalimat majemuk hubungan cara. Jenis kalimat majemuk bertingkat yang ketiga yaitu kalimat majemuk hubungan sangkalan, ditandai oleh konjungsi seolah-olah atau seakan-akan. Kalian bisa lihat contohnya pada layar. Di sini ada 3 kalimat yang merupakan contoh kalimat majemuk hubungan sangkalan, ditandai oleh konjungsi seolah-olah, yang kedua seakan-akan, dan yang ketiga seakan. Jenis yang keempat yaitu kalimat majemuk hubungan kenyataan, ditandai oleh konjungsi padahal atau sedangkan. Contohnya kalian juga bisa lihat di layar. Di sini ada konjungsi padahal dan contoh yang kedua konjungsi sedangkan. Kedua kalimat ini merupakan kalimat majemuk hubungan kenyataan. Jenis yang kelima yaitu kalimat majemuk hasil, ditandai oleh konjungsi makanya. Di sini ada 2 contoh kalimat yang menggunakan konjungsi makanya, yang merupakan kalimat majemuk hasil. Jenis yang keenam yaitu kalimat majemuk hubungan penjelasan, ditandai oleh konjungsi atau kata penghubung bahwa atau yaitu. Kalian bisa lihat ketiga contoh kalimat pada layar. Ketiga-tiganya itu menggunakan konjungsi bahwa atau yaitu yang menandai bahwa kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk hubungan penjelasan. Jenis yang ketujuh yaitu kalimat majemuk hubungan atributif, ditandai oleh konjungsi yang. Contohnya ada di layar, ada 5 kalimat yang kesemua konjungsinya menggunakan konjungsi yang.